Tundukkan kepala sejenak, berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Indonesia. Tentu. Indonesia. Let's go, kita gaspol lagi. Kita sudah mengirimkan doa terbaik kita untuk 4 tim Indonesia. Berarti total ada 16 player lebih. Oh iya, 16 player lebih dengan Sama cadangan. ada Tentunya, betul. macam manajer, manajemen semua kita hitung ya. Betul. Pokoknya seluruh elemen yang mendukung tim tersebut, baik itu Bigetron Red Alliance, Aura Esport, EVOS Reborn, dan juga Livescapes untuk bisa bermain maksimal. Nunjukin lagi nih, kalau Indonesia punya taring yang luar biasa dan menunjukkan pada Asia Tenggara bahkan dunia, kita punya kapabilitas yang luar biasa di region Asia Tenggara. Betul sekali, dan ini dia map yang sudah dipersiapkan. Map paling kecil di kompetitif. Betul. Catat di kompetitif. Karena kalau kita ngomongin map paling kecil di PUBG Mobile itu ada yang lain lagi. Ada Karakin kali ini ya. Ada Livik, ada Karakin. Betul. Jadi ada map yang kecil-kecil. Gue sebenarnya nungguin kalau misal berandai-andai kan sah-sah aja. Sah-sah kan? aja. Kalau Karakin masuk di kompetitif. Wah, solo misalnya ya. Mungkin bisa Seru jadi. sih, betul banget. Karena Atau duo. Atau duo masih possible sih. Duo Karena masih oke lah. Kalau squad kayaknya bakalan hektik banget ya. Betul banget. Tapi ya balik lagi ke Sunhawk, kita lihat bara yang belum padam lagi dan lagi di Painan. Akankah Sunhawk keempat di PMPL Southeast Asia ini kembali lagi terjadi atau tidak? Tentu kita akan saksikan, dan ini dia match keempat kita pada kesempatan hari ini, Sunhawk untuk kalian semua. Oke, dan pesawat yang sudah mulai take off, dan kayaknya nih garis pesawat dari kiri menuju ke arah Mongnai berarti ya. Betul. Oke, agak sedikit terlewat tadi garis pesawat ya, tapi nggak masalah. Yang penting kita ngelihat proses drop dari setiap tim. Livescape tidak ada gangguan sama sekali, kayaknya mereka memperlebar area looting mereka karena ada yang turun di arah tambang, ada yang ngambil ke arah Nakam dan tetap mengamankan Syahmi. Satu garis pinggiran di arah selatan dikontrol penuh oleh Livescape. Yep, di arah bagian barat laut ya kali ini. Udah dikontrol secara penuh oleh Livescape, dan kalau kita perhatikan secara perolehan poin, Infinity IQ masih menjadi tim dengan poin terbanyak, dan lagi-lagi Painan baranya belum padam. HVNB dan juga dari Join Me, one knockdown pertama kali, satu ke arah HVNB, dan harusnya akan ada confirm kill yang dilakukan karena HVNB player yang lainnya cukup berjauhan antara satu sama lain. Wah, bahkan di taunting dan digeprek pakai Melwi point. Yes. Weapon lagi. Weapon. Pakai sickle ya atau Betul. celurit. Wah, yang kedua pun didapatkan. Ini benar-benar sebuah turn back point di mana HVNB di hari pertama cukup mendominasi bagian Painan, kali ini dideteksi, dipelajari secara maksimal 2 pukulan, dalam artian 2 milih kill dari Join Me Kara HVNB. Galak banget loh, ini benar-benar dibalikin situasinya ketika 2 kali HVNB menang di Painan. Kali ini mereka dibuat bonyok, bahkan dipaksa keluar dengan cepat. Yo. Mendingan lo cabut, bos. Betul. Di Sunhawk pertama kita lihat masih HVNB bisa nahan ya di bagian Painan, bahkan Join Me yang cabut. Kali ini HVNB yang dipaksa cabut, pas. Betul. Waduh. Gue gak nyangka loh ada turn back yang bakal dilakukan oleh Join Me dengan sangat bagus. Tadi mungkin karena ada satu pemain dari HPNB yang offside kali ya. Betul. Kalau kita lihat biasanya dari HVNB ini cukup taktis. Mereka berkumpul 2 dengan 2. Kali ini mungkin dengan adanya repetitif gameplay yang dilakukan, Join Me sadar, dia tahu nih counter play-nya ke arah player mana dulu yang harus di take down. Akhirnya berhasil 2 player dari HVNB dipulangkan ke lobby. Dan pasti ini kerugian banget buat HVNB-nya karena mereka butuh banget poin, Jan. Mereka butuh banget poin. Apalagi sekarang di posisi leaderboard mereka masih terjebak di halaman kedua, di peringkat ke-10 di bawahnya BTR. Berarti mereka udah kehilangan momentum nih karena mereka udah kehilangan 2 pemain mereka. Walaupun kita masih bisa ngelihat lah perjuangan yang dilakukan seperti halnya tim-tim lain di mana 2 pemain bahkan 1 pemain tersisa tapi masih bisa memberikan totalitas gameplay mereka di sepanjang 1 map yang mereka mainkan. Cuma dengan kondisi kayak gini mereka bakal repot banget, naik ke dikit akan cepat juga ketemu sama BTR. Apalagi tadi kalau nggak salah circle Sunhawk-nya agak sedikit berbeda. 3 kali kita ngelihat circle ke arah barat, sekarang kita melihat circle-nya ke arah timur. Akhirnya Pulau Bravo ya sebagai pulau terbesar, kali ini sepertinya menjadi domain circle dari Sunhawk kali ini. Dan sebagaimana penjelasan Pastor tadi di mana HVNB atau HVNB membutuhkan poin banyak, Join Me yang sekarang ada di leaderboard top 5 justru menjadi
mental boost mereka Iya. untuk lebih maksimal lagi di game kali ini. Tapi ada satu hal yang berbeda, tiba-tiba gue ngeliat RSG rotasi cepat dan kali ini mereka masuk ke kandangnya Valdus. Yes, Valdus the Murder punya Paradise Yap. yang biasanya dia nge-take down RSG, sekarang RSG lebih cepat Betul. apa ya istilahnya, mengelilingi mereka Iya. di Paradise Resort. Walaupun tadi kalau kita perhatikan kayak pemain RSG pun lootingannya belum terlalu enak. Belum ada helm, terus mungkin dari weaponnya belum terlalu lengkap, attachment dan segala macamnya. Dan gue yakin juga peluru yang dibawa tadi nggak terlalu banyak lah, benar-benar terbatas. Itu dia yang akan kita lihat nanti tentu masih dengan pengepungan yang dilakukan oleh player-player RSG, belum ada takedown yang dilakukan, masih mungkin memetakan di manakah player-player dari Valdus, karena Valdus pun sekarang menjadi salah satu tim yang menurut gue harus menaikkan awareness-nya lagi, memberikan atau mengumpulkan poin lebih banyak lagi karena mereka butuh itu untuk bisa naik ke leaderboard yang lebih tinggi. Betul, dan kalau kita lihat dari arah medium map yang terbuka di mana ada Infinity punya area yang bebas banget di arah utara tuh kayak daerah utara sekitar 20% dikuasain sama mereka semua. Mungkin dari Livescape kali ya yang agak repot. Karena mereka pasti akan ambil ke kanan kalau kita lihat dari pergerakan mereka saat ini. Atau mereka bakal langsung tabrak lewat painan. Nggak ada yang tahu juga. Tapi yang jelas cukup berani dan percaya diri untuk Face Clan-nya. Face Clan nge-split 2-2 di mana dua pemain mereka sudah dikirimkan jauh di tengah-tengah. Ini di sekitar Quarry berarti. Ya betul banget. Ini teman-teman mungkin lihat aset secara logo timnya. Betul. Tapi kalau kita kerucutkan lagi cara player, ini Vintores jauh banget dari Bullshark, MR5 dan tentunya dari Corpay. Di mana 3 playernya udah touchdown di sana sedangkan Vintores ini masih di belakang banget. Akankah sebuah tugas yang tadinya kita lihat banyak digunakan ke arah Corpay untuk mengumpulkan healing prom, kali ini jatuh ke arah Vintores, tapi movementnya cukup cepat, harusnya pakai vehicle sih dari Vintores itu. Betul, Ke harusnya arah cepat Face Clan. banget. Sama tadi satu pemain juga Korpa ya, kalau nggak salah tadi dia rotasinya juga cepat banget, berarti dia pakai vehicle. Entah itu bagi, entah itu motor. Bagi ada kan dari sana? Bagi ada, bagi. Bagi ada, betul. Bajai kayaknya nggak secepat itu deh. Ya, Bajaj kayaknya gak secepat Bajaj itu sih. kayaknya nggak secepat Itu itu. cepet banget sih, dia langsung melakukan sebuah regroup dengan teman-temannya. Dan menurut gue ini worth it karena melihat circle yang cenderung ke arah Bravo dan di Alpha bahkan kecil banget. Ini kayaknya udah bisa dipastikan circle akan ke arah Pulau Bravo. Dan kita lihat kali ini ya, dari Orange, tim yang cukup mendominasi hari ini terpick off oleh KF. What a play, satu knockdown pertama akan menjadi sebuah momentum yang cukup baik, namun harus hati-hati. Teman-teman perhatikan di bagian minimap, 2 player lain dari Orange cepat tanggap untuk langsung melakukan sebuah setup position. Nin play kali ini menjaga pergerakan dari Evoster dengan tembakan ke depan, 1 hitmark, 2 hitmark, tidak knockdown. What a play, what a placement point dari, placement positioning dari KF yang cukup baik kali ini. Iya. Gameplay harus mundur ke arah bagian belakang. Betul, karena Laser udah nge-flank ke sebelah kanan dan angle-nya cukup jelas untuk melihat pergerakan dari seorang Ninplay dan itu juga ngebuat Astro mundur ke belakang kembali dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS karena EVOS bisa melakukan reset untuk positioning mereka supaya bisa lebih siap untuk menghadapi Orange yang ada di sekitar mereka. Ini Orange benar-benar berbahaya sih. Barbar Benar-benar banget mereka tuh. harus retreat sih ini karena open field banget. Sedangkan EVOS tadi kita dengar ada vehicle yang bisa mereka gunakan. Jadi obstacle punya EVOS lebih banyak. Orange menyadari hal tersebut dan sepertinya retreat ya udah dilakukan oleh Orange play. Tapi Laser nge-flanknya jauh banget. Yes, itu dia. Laser bener-bener langsung ngambil bukit seberang untuk ngelihat setup seperti apa yang dilakukan sama tim Orange. Betul, karena kembali lagi ada 1 knockdown, di sana 1 knockout. Kalau mau ada dilakukan revive, tempat dari Laser akan mendapatkan visibilitas yang sangat tinggi ke arah tempat player dari Orange tersebut. Dan di tempat lain, Eagle Esport yang juga hari ini menurut gue bermain sangat luar biasa, mendapatkan player dari HVNB. Menandakan tinggal Sisa last man satu. standing, betul, dari HVNB kali ini. Betul, San sudah dipulangkan ke arah lobby dari tim Orange, berarti EVOS sudah memecahkan poin pertama mereka dan kali ini Orange mendapatkan sebuah tantangan baru karena mereka cukup dekat dengan Face Clan. Face Clan, tim yang juga mempunyai tempat yang cukup enak, namun Astro lebih baik secara positioning. Sebuah surprise attack, dapat 1 knockdown, tidak langsung melakukan sebuah confirm kill, mencari yang kedua Wow. didapatkan. 2 player terakhir dari Face Clan kali ini, itu bukan player, tapi 2 player lain dari Face Clan cukup berjauhan. Ini sebuah hal yang sangat berbahaya, karena lihat, di bagian atas pun EVOS Reborn masih mencari dan mendengar ada tembakan yang terjadi. Ya dan gue suka banget yang dilakukan sama Astro, dia nggak langsung fokus untuk nge-end tapi dia
tahu kalau ada satu pemain Fast Clan yang udah ngelewatin dia. Dia ambil backlane-nya sebelum dia mencari pemain-pemain lain dari Fast Clan. Dan ini dia, dua pemain dari Fast Clan juga sudah mulai bonyok dan sebuah keuntungan untuk seorang, siapa tadi? Dari Orange yang ngedapetin dua pemain dari Fast Clan. Lumayan, hilang satu tapi dapat dua untuk tim Orange. Betul banget, itu tadi menurut gue sebuah disiplin gameplay ya dari Astro kalau gue tidak Astro, salah. betul. Dia cepet banget untuk sebagaimana yang Pasta bilang tadi, gak langsung melakukan kill. Tapi ngamanin lagi sekitaran tempat mereka dan benar dapat satu player dari Face Clan lainnya. Dia fokus banget, dia benar-benar ngitung dan juga memperhatikan siapa aja yang lewat di sekitar dia. Karena kan tadi dia nge-prone. Happy birthday-nya sukses, ngelihat satu orang yang udah lewat, dia kontrol dulu sebelah kanannya. Sebelum nantinya ada pemain Vintores lagi, pemain Face Clan yang lainnya. Dan ternyata Vintores juga sudah mulai terspot. Kali ini dari Lizer yang sudah mulai spread through the smoke untuk mendapatkan Vintores, namun masih tercover smoke dan juga mungkin ada batu di dekat Vintores. Iya, kalau menurut gue juga ada sebuah natural obstacle ya, batu. Sepertinya Vintores masih cukup aman. Namun kalau kita bisa berbicara di sini, Vintores udah terlockdown secara sempurna oleh Lizer. Cuman smoke ini kali ini yang menjadi penghalang antara visibilitas Lizer ke arah player dari Face Clan yaitu Vintores. Sementara tempat lain dari RSG, VOKOP terknockdown oleh tim Valdez the Murder dan Nin tidak mau langsung mengambil sebuah inisiatif untuk melakukan shot ke arah Red Face. Justru Bullshark yang membuka posisinya. Lihat, Orange ini menurut gue bermain sangat disiplin. Dia nggak mau tag di objektif terlalu terburu-buru. Kalau masih ruginya ada ke arah tim mereka. Mereka benar-benar mikirin banget apa move yang harus mereka lakukan dan gak hanya untuk momen ini aja. Tapi ketika mereka keluar dari pertahanan yang nembak ke arah musuh, open fire, mereka udah mempertimbangkan setelah nembak mereka bisa bergeraknya ke arah mana. Karena mereka sadar di belakang mereka masih ada EVOS, sekitar mereka masih ada Face Clan. Jadi mereka benar-benar memperhatikan pergerakan mereka satu bahkan mungkin sampai 4 step ke depan. Betul, tapi berbicara pergerakan apa cukup unik. Melihat Aura Esport bergerak cukup jauh ke arah bagian utara dan mungkin akan masuk melalui jembatan. Begitupun Livescape, menurut gue ini sebuah brainstorming luar biasa di mana dia tahu timing. Di mana tim-tim lain udah mulai bergerak. Mereka nggak apa-apa nahan blue zone terlebih dahulu. Masih bisa ditahan banget dan bahkan sepanjang dia jalan ini masih bisa ada lootingan mungkin yang sisa-sisa yang dilakukan. Bisa untuk kembali lagi dikumpulkan untuk menggunakan healing prom nantinya di zona-zona yang lebih sakit. Biasanya kayak tim-tim yang berani untuk nahan blue zone entah untuk circle pertama sampai ke arah 3 bahkan 4 circle di Sanhok. Biasanya mereka itu udah ngedapetin healing yang cukup banyak. Entah dari Edkit ataupun boostingan yang cukup banyak. Karena gue yakin banget lah kalau misalkan mereka, misal Edkit cuma ada 2 masing-masing player. Terus boosting kayak cuma punya 2 painkillers, 2 energy drink. Gue rasa untuk bertahan di blue zone itu greedy banget buat mereka. Jadi gue yakin banget Livescape dan juga Aura mereka punya persediaan heal yang mungkin ya. Mungkin karena kita belum ngelihat juga kan persediaan healing mereka tuh berapa banyak. Betul, gue setuju sama Pasta dalam artian mungkin masih bisa nahan 2-3 zona. Namun nanti kalau ketika udah touchdown di dalam zona yang aman, ini udah gak punya bekal sama sekali. Betul. Jadi ya udah lebih baik adalah mereka bermain tempo. Dan gue suka banget tempo Aura dan Livescape. Lihat bagian kiri udah kosong, Aura akan bisa masuk. Di bagian selatan bahkan hanya tinggal Join Me yang udah mulai bergerak ke arah bagian utara juga. Ini menurut gue sebuah strategi dari mindset ya. Yang dibangun bahwasanya melihat pemain-pemain Asia Tenggara ini banyak yang main objektif. Banyak yang cepat menuju ke arah tengah. Dan ini dimanfaatkan oleh Aura dan juga Livescape untuk masuk di timing tersebut. Betul, ngomong-ngomong timing kira-kira berapa lama lagi pertemuan antara BTR dan juga Geekfam Malaysia. Mereka sudah saling dekat, kayaknya udah saling mendengar beberapa step ataupun movement yang dibuat oleh masing-masing player dari tim mereka. Kelihatan dari BTR yang begitu berhati-hati bahkan langsung membuat sebuah inisiasi dengan adanya lemparan granat ke arah high ground tadi. Untungnya snipes-nya mundur jadi nggak terkena efek splash damage dari granat yang dilemparkan oleh Red Aliens. Berpindah kanan dan juga kiri makin jelas informasi yang didapatkan oleh Geekfam Malaysia. Ini high ground yang sering banget kita bahas pas. Dalam artian high ground dari bootcamp ini krusial banget untuk dikontrol. Ini karena pemisah bootcamp sama Pardes kan ya yang di arah atas. Betul, karena dengan tempat tersebut kita bisa lihat banyak banget angle. Bahkan ke arah tebing yang ada di sekitaran jembatan Hatin ke arah kanan itu masih bisa dilihat juga. Dalam artian memang tempat berupa choke point, tidak hanya checkpoint aja. Dan menurut gue wajar untuk memperebutkan tempat tersebut. Tapi kalau kita lihat Bigetron tadi lebih memilih untuk retreat dalam artian tactical retreat menurut gue. Karena dia masih punya compound di bagian bawah. Ya dan mereka juga belum tahu pasti setup seperti apa yang dilakukan oleh Geekfam Malaysia. Itu baru nyadar mungkin satu pemain. Dia nggak tahu 3 pemain lainnya di arah mana. Begitu mendapatkan satu terus tiba-tiba mereka commit tanpa ada informasi yang begitu jelas itu malah berbahaya buat BTR ya. Jadi bukannya mereka nggak mau ngelawan tapi mereka lebih berhati-hati juga karena mereka
sadar mereka butuh mengejar ketertinggalan poin mereka. Nah itu dia, idealismenya akan dibentuk dari pikiran logis para player ya. Dalam artian, they need the point, mereka nggak mau menyanyiakan momen ini karena masih punya compound juga. Dan lihat, sebuah shot decision dari Bigetron, dia tahu ada bukit lain yang bisa dimainkan. Dan menurut gue itu tempatnya masih cukup baik juga, tinggal menunggu waktu bagaimana dari Bigetron bisa memainkan celah itu. Ini lo tau gak, ini bukit yang waktu itu Zai pernah naik. Betul. Terus kemarin di PMPL Malaysia juga ada yang naik dengan menggunakan bagi ke atas sana. Jadi ini benar-benar kontrol bukit yang bagus banget. Apalagi kalau misal BTR bisa naik ke puncak dari tebing ini. Nggak cuma ke kan. Nah. Ini naik dikit aja udah bisa ngelihat satu pemain dari GigFam Malaysia. Apalagi kalau misal headshot. Aduh, kenapa pindah abang? Itu tadi pengen ngelihat headshot. Untungnya tidak lewat momennya di mana Demrut. Palanya pecah. Tembakan yang menyakitkan dari dua pemain Red Alliance. Aduh hai, tadi pemain Red Alliance gue tahu banget tuh. Dia nahan bertiga, siap Satu, tembak. 2, 3. Tapi ternyata Waduh. melewatkan sebuah momen karena memang tadi Demrut terlalu mepet sama batunya. Jadi begitu kenok, move-nya untuk pindah ke balik batu lebih gampang. Betul, dan ini menurut gue adalah salah satu bukti pro player sih Pas. Dalam artian mereka tahu celah-celah yang tidak banyak orang tahu. Di arah bagian rumah ini dia bisa untuk mendapatkan visibilitas yang luas. Dan bahkan tadi dapat satu knockout. Walaupun memberikan posisi ke arah player dari GigFam Malaysia. Tapi justru menjadi suppressing dan bahkan suppressing yang kedua, tekanan yang kedua ke arah RSG atau RSG Kim knockout di sana. Tapi sangat disayangkan ya, belum bisa adanya knock-in yang dilakukan oleh Bigetron ke arah tim RSG. Betul, ini ya tebing tuh OP banget. Dia bisa ngelihat ke bagian atasnya gudang 3 bootcamp, bisa ngelihat ke tempatnya RSG dan bisa memantau pergerakan dari arah Parades juga. Dan ternyata tembakan balasan dari tim RSG, namun ternyata fast response shoot dari seorang Liquid mendapatkan satu pemain dari tim RSG. Sudah mulai bangkit dan ternyata Liquid sudah mulai mengokang granat, akan dilempar menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Smoke sudah terlihat juga lempar ke ruangan sebelah kanan, tapi ternyata satu pemain RSG sudah melakukan setup di bagian luar dari rumahnya. Betul banget, ini nanti gue udah komentar sendiri ya tentang gameplay ini ya. Karena ada gameplay indah banget menurut gue. Tapi kita lanjut terlebih dahulu. Di mana Bigetron Red Alliance kali ini udah menang secara kuantitas, melakukan sebuah suppressing. Tekanan demi tekanan, low HP banget Pasta. Ryzen masih menjaga di bagian belakang. Dan itu dia, dua player dari RSQ udah knock out. Dan bahkan dua aktif player lagi nih Pas untuk menguasai compound ini atas RSG. Oke, dan ternyata dari seorang Voke masih menunggu di bagian luar. Ini sebuah setup yang menurut gue cerdas banget. Dia ngambil di bagian kolong dari rumahnya untuk memperhatikan celah tipis yang nantinya bisa nembak ke arah tim BTR. Di mana satu pemain dari BTR yang sudah berada di bagian broken wall juga diketahui oleh seorang Voke. Harus hati-hati pergerakan dari BTR. Ini setup yang bahaya banget dari posisinya Voke. Betul, celah tipis itu bisa menjadi malapetaka ya kalau tidak diantisipasi dengan sangat baik. Namun lihat Zuxi dan akan menuju ke arah bagian kanan belum menyadari, dan itu dia heavy birthday, tapi Zuxi membalikkan keadaan dengan sebuah hipfire yang luar biasa Basta. No scope. Oh my god. No scope full gyro. Yo. Gokil. Yo. Fast respon banget men. Itu udah kayak lu deketin cewek tapi di chat hai langsung dibales. Betul. Sebuah kebahagiaan banget, dan itu dia clutch tanpa adanya korban jiwa. 4 kill pertama untuk RA. Wah gue speechless sih sama Zuxi tadi sih. Itu first respon banget cuy. Betul. Tapi tadi gue bilang ada permainan yang indah kan. Ya itu apa tuh? Teman-teman kalau sadari tadi. Oke, perang dulu ya. Vintones dapat knockout lagi ke arah Orange. Tapi ternyata gak hanya Orange, ada Livescape juga yang berdekatan dengan mereka. What happened? Di tempat ini last man standing dari FaZe Clan kali ini harus berhadapan dengan Skynin. Kemudian juga ada beberapa play dari Livescape. Betul, last man dah ditembak dari kiri ternyata. Bye-bye Vintones. Wow, Kato dengan jarak yang begitu jauh bisa mendapatkan last man standing dari FaZe Clan. Kato lagi dan lagi ya. Nah teman-teman tadi perhatikan, ini menurut gue luar biasa banget. Kenapa tadi Liquid menuju ke arah bagian kanan? Kalau kalian sadari, rumah itu gak ada jendelanya bro. Untuk ke Bigetron, di smoke bagian kiri, mereka bisa masuk semua ke kanan. Jadi benar-benar off angle dari arah RSG ya. Betul, luar biasa banget. Gue tadi kaget, kok pede. Berarti follow up-nya Zuxi wajar banget dari arah sebelah kanan. Dan tiba-tiba ternyata perang kembali terjadi kali ini. Satu pemain dari Livescape tumbang. Alvirlo di sebelah kanan dan Kato masih bersembunyi proning di balik sebuah pohon tipis. Sementara dari Pov masih menjaga di angle yang sama, memperhatikan pergerakan dari tim Livescape Indonesia kita. Masih menyisakan 3 player aktif, tapi butuh effort banget nih 3 player ini untuk menyelamatkan posisi dari seorang Alvirlo. Boleh lagi diramaikan Indo di kolom komentar, karena kalau teman-teman lihat minimap, Aura.
Control the zone dengan sangat luar biasa. Ini lagi dan lagi pas timingnya mereka kuat banget. Namun kita dukung kali ini untuk livescape di mana ter-take down Kato. Ada dinosaurs yang masih bertahan. Tapi peperangan di luar zona ini sih pas menurut gue yang selalu memberikan kerugian. Tapi lihat tembakan dari dinosaurs hampir. Close is never enough. Tapi ada timing yang bisa dimainkan dinosaurs untuk rotasi. Dan terdeteksi lagi oleh Skynin. Terkunci ternyata memang sudah di lock dari tadi sama dua pemain orange yang tersisa. Ini setup mereka bagus banget dan cukup percaya diri. Ini tingkat kepercayaan diri mereka dan saling percayanya besar banget. Betul banget. Ditinggal di split kanan kiri tapi mereka masih bisa mengontrol sedemikian rupa dan wow, livescape 30 first aid kit di tas dia. Zona keempat masih punya 30. Masih bisa nge-bandage kalau kita saksikan tadi ya. Oke, ada sebuah strategi heal yang kembali lagi yang dilakukan dan touchdown dari EVOS Reborn ada di bagian utara kali ini. Ada dua tim Indo berarti sejauh ini di bagian minimap yang kita lihat udah mulai masuk dalam zona tapi no, EVOS akan mulai bergerak ke arah bagian yang banyak dikuasai oleh Aura Esport. Tapi seperti belum ada pertemuan yang akan dilakukan, EVOS akan menguasai bagian lumber mill ini untuk melakukan setup terlebih dahulu di zona keempat. Ini gue inget jadi kayak zona-zonanya Sunhawk di PMGC. Sering banget itu zonanya ke arah sana, pertemuan antara Airlove dan tim-tim dari China segala macamnya juga sering banget kita lihat. Dan kali ini kita sedikit teringat dan juga akan menyaksikan momen mungkin sama tapi dengan tim yang berbeda. Yap, ini benar-benar sebuah angin segar bagi kita ya. Karena lihat EVOS Reborn, Aura Esport dan Bigetron Red Alliance udah ada di zona dan bahkan quite dominating dari positioningnya. Livescape walaupun gak masuk zona tapi punya first aid yang cukup banyak. Jadi masih ada gameplay yang bisa dimainkan. Tinggal kita lihat Indo Pride mudah-mudahan menjadi chicken di gameplay kali ini. Betul, dan perang sudah mulai terjadi kali ini dari daerah kekuasaan tim Valdus. Mendapatkan satu pemain dari 2E. Melihat satu orang lagi yang ternyata melakukan pick tipis. Dan ada lemparan granat juga dari seorang demigod. Ada Kevin dan granatnya connect on point. 3 tim di Paradise berdarah sekali. Betul, ini Paradise menjadi ramai. Namun Paradise adalah tempat yang cukup unik karena lika-likunya kayak maze gitu ya. Bisa dimainkan oleh banyak tim. Namun tentu peperangan tidak ada hentinya. Bahkan Orange lihat sebuah gerakan yang sangat bold, sangat-sangat nekat. Dan baru gua katakan ter-knockdown oleh Datcon di jalan yang dilakukan oleh tim tersebut. Alright, sudah mulai bergerak kembali, ini masih bergerak tipis untuk masuk ke bagian dalam zona dan keluar dari area Paradise. Ini cerdas banget dari seorang Datcon, dia ke arah kanan walaupun memang agak beresiko karena kanannya itu bukit yang open banget. Tadi ada satu pemain dari tim Dingos yang ada di sebelah kanan dan ternyata Orange tidak bisa bertahan lama, dia dipulangkan menuju ke arah lobby dan masih terjadi perang di sekitar Paradise di mana Martin masih cukup sigap untuk menjaga angle kiri dari atau kanan dari Paradise. Bahkan Martin mendapatkan korban berikutnya. Kali ini langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Nguyen juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini ngebuat Valdus mendapatkan poin yang lumayan legit untuk mereka. Betul, dan teman-teman perhatikan di bagian kill feed Bigetron. Red Alliance sudah mendapatkan 7 total kill dan ini quite dominating bahkan tidak berhenti. Karena Geek Fam Malaysia pun menjadi korban berikutnya 8 harusnya. Kali ini udah bisa di-secure oleh Bigetron Red Alliance. Sementara tim-tim lain akan coba untuk masuk dan akan cukup sulit karena cukup padat dan Valdus lagi dan lagi nyayur dari bagian Paradise Resort. Dan Demigod menjadi korban berikutnya lagi dan lagi untuk Bigetron juga. Makin ramai 9 sudah didapatkan. Ini yang kita sering bahas. Menguasai lokasi zona. Menguasai tempat yang enak. Bisa nyayur ke arah tim-tim lain. Demigod, satu player itu Kree. Udah cukup low HP dan hanya ada batu yang menjadi defensif mereka kali ini. Betul, batunya di luar zona. Lagilah mereka bakal pusing untuk bergerak. Tapi ternyata EVOS terpotong rotasinya dan Microboy pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Luxi sudah mendapatkan 5 poin kill dari 11 kill yang dikumpulkan oleh Red Alliance dan EVOS. Sangat disayangkan mereka harus dipulangkan di urutan yang ke-10 dan Valdus juga udah mulai terspot. Gila, ini BTR bisa ngelihat berapa banyak tim dari posisi mereka saat ini. Bahkan Luxi juga berhasil memotong rotasi dari Valdus. Satu pemain Valdus tumbang, akan dibiarkan bleeding out di sakitnya Blue Zone yang ke-6, kelima, ke-6. Dan berbicara zona yang menutup Aura, lihat udah banyak sekali kontrol area yang dimilikinya. Bigetron masih menjaga pergerakan dari Valdus the Murder dari bagian luar. Sementara Aura
udah mendapatkan tempat yang sangat enak. Dingos MPX jadi korbannya. Ini dominating banget dua tim Indonesia yang kali ini masuk di zona ke-6 ke arah zona ke-7. Men, gokil banget 13 kill untuk Red Aliens. Yo. Ini bakal ngedongkrak poin mereka banget. Mereka bakal comeback lagi di halaman yang pertama. Ryzen sudah mulai mengontrol dari bagian dalam rumah ini. Dan Voltus dipulangkan di urutan yang ke-7. 6 tim tersisa dan 3 tim Indonesia masih bertahan. Ada Aura, Livescape, dan juga Red Aliens. Yes, ini luar biasa banget. Bahkan dua tim udah mulai masuk dalam Dapet nggak zona. nih? Dari Healing. Tuni. Masih bisa. Kasih bisa. Dia juga tadi adalah salah satu player yang memang melakukan healing di bagian luar. Geekfam Malaysia akan coba untuk masuk dalam zona, namun ada Aura yang menjaga. Masih ada Rosesi di bagian belakang dan bahkan 3 player lain dari Aura udah sangat kuat berada di dalam zona kali ini. Gila men, ini Rosesi kuat banget sendirian. Nahan 3 pemain dari Geekfam Malaysia, tapi keluar dari rumahnya bakal disantap oleh Zuxi. Zuxi udah sangat siap untuk menyambut kedatangan dari Rosesi ketika dia keluar dari rumah. Tapi ternyata dari Zuxi terlebih dahulu mendapatkan satu lagi pemain dari Geekfam Malaysia. Sudah mulai di drop dan nyebrang jalan. Wall smoke sudah mulai dibuat. Ada spray juga dari seorang Liquid menuju ke arah tim Geekfam Malaysia. Tapi sepertinya dari No Mercy melihat pergerakan dari Red Aliens bakal ada perang antara dua tim Indonesia. Dan kali ini dari seorang Miracle bermain tipis. Tidak melihat keberadaan dari seorang Rosesi dan di happy birthday. 1 pemain kembali hilang dan menjadi poin untuk tim Aura. Dua tim yang ada di dalam zona kali ini Indonesia. Ramaikan Indobrat, Yobas bareng-bareng. Indonesia! Dedep, dedep, dedep. Indonesia! Dedep, dedep, dedep. Indonesia! Wah. Demrut sudah rata top 2 untuk Indonesia. Sebuah keindahan untuk kita dan Ryzen diamankan. Aura unggul 1 pemain kali ini. Masih bermain di balik sebuah batu. Sudah mulai melihat pergerakan dari seorang Liquid. Belum ada pick commit dari seorang No Mercy. Memanfaatkan sebuah timing. Tapi Liquid sudah berpindah ke tempat yang lebih aman. Masih ada sedikit Free Fire dan No Mercy bergerak dengan memegang granat yang akan dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari Red Aliens. No Mercy sudah mulai dimasak. Lompat-lompat dan di cancel. Tapi ternyata Luxi terlebih dahulu melemparkan granat ke arah seorang Rosesi. Tapi Rosesi masih bisa menjaga posisinya dengan sangat-sangat baik. Betul sekali. Dapat. Nate lagi-lagi ya dari No Mercy. 2 player dari Bigetron Red Alliance ter-knockout. Bahkan Liquid yang mencoba masuk juga ter-take down Luxi. The last man standing. Sebuah commit push dilakukan oleh Aura. Maju ke depan. Sangat-sangat luar biasa dari Aura kali ini. Bigetron akan cukup kesulitan. Luxi akan coba dikejar. Dan itu dia the winner chicken dinner. The third chicken untuk Aura Esports. Dengan total 9 kill yang dibawa pulang oleh Aura. Mantap betul Indonesia. Indonesia. Mantap kali bos. Puas banget gua ngelihatnya. Betul, walaupun di akhir fight antar Indonesia, tapi lihat kita bermain fair play pas. Apapun tetap harus sesuai. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan kemenangan. Winner chicken dinner untuk Aura. Tapi Bigetron pun killnya juga banyak. Jadi win-win untuk seluruh tim Indonesia. Ya ini kayaknya poinnya Aura cukup mepet dengan BTR. BTR ngejar dengan kill yang begitu banyak. Betul. Aura bertahan dengan placement WBCD yang mereka dapatkan. Betul banget, dan ini adalah menjadi tim pertama yang mendapatkan 3 chicken dinner. Dalam di 2 FLC, hari. Dalam 2 hari. Dalam 2 hari. 2 chicken dinner lagi, saya akan makan nasi padang pakai pisang goreng. Apa? Gue lupain dulu. Nasi padang pakai Enggak, pisang goreng, maksud 5 gua chicken tim Indonesia. 5 chicken tim Indonesia. Yap. Siapapun itu berarti ya? Siapapun itu. Pokoknya 5 WWCD untuk tim-tim Indonesia. Betul. Saya akan makan nasi padang pakai pisang goreng. Siap-siap yang mengambil challenge itu juga. Wow. Ini dia Aura dari Indonesia, 9 kill, 1435 damage dengan healnya 534 heal. Luar biasa banget ya. Dan itu dia teman-teman semua yang kita harapkan, yang kita tunggu. Dari awal Indonesia akan escalating lagi dan benar ditunjukkan, bahkan menurut gue tidak hanya dari Aura. Bigetron, Livescape juga tadi melakukan healing di luar. EVOS pun juga tadi tidak kalah bagus untuk masuk dalam zona. Betul. Ini tren positif. Kita harus jaga untuk sampai ke last game di hari ini. Gokil banget, bahkan kita melihat sebuah kejadian yang sering terjadi di kompetisi PUBG Mobile. Habis chicken terbitlah Tusun, dirasakan Orange. oleh tim Orange, tapi gua harapkan habis chicken terbitlah Tusun tidak terjadi untuk tim Indonesia karena Aura bersama aja chicken. Jangan sampai di Miramar ada sedikit bad move yang ngebuat mereka Tusun juga seperti Jinx yang ada di PUBG Mobile. Ya mudah-mudahan ya. Kalaupun tidak chicken sudah top 3 lagi Aura. Dan gue mau lihat juga tim Indonesia lain untuk mendapatkan chicken dinner. Karena
bagaimanapun ada prize yang didapatkan dari Chicken, ada pride juga atau kebanggaan yang didapatkan dari Chicken. Jadi Betul. yuk makin malam makin seru, kolom komentar makin diramaikan karena Indonesia akan menunjukkan kembali lagi taji terkuat kita. Kita akan lihat lagi perjuangan di 2 game terakhir akan lebih luar biasa dari tim Indonesia. Oke, itu dia guys. Momen yang seru banget dan itu terjadi tadi setelah kita berdoa bersama. cuy. Betul. Makanya buat teman-teman ketika ngelihat Indonesia lagi terpuruk nih, posisinya lagi nggak terlalu bagus.